91,4 FM Beat Radio Bali. Selamat siang Beat Lovers, apa kabar di siang hari ini? Semoga semuanya sehat ya di jam 11 ini. Walaupun jam 11 udah mulai agak perutnya udah mulai ngasih tanda bahwa perlu diisi gitu ya. Tapi sabar dulu Beat Lovers ya. Kita mau ngobrol dulu di siang hari ini di Bincang Santai. Tentunya sudah bisa Anda mungkin udah lihat dari kemarin promosi kita di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Mungkin udah pada lihat juga bahwa di siang hari ini spesial banget, 1 jam ke depan sampai jam 12 siang kita di Bincang Santai kan ngobrolin pengawasan pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan pastinya juga nanti ada dari KPID Bali, Belovers. Dan buat Anda yang mungkin ingin bertanya seputaran topik kita di di siang hari ini, silakan di WhatsApp aja di 087 717 304 914, dan kita juga live di TikTok @BeatRadioBali. Silakan yang mau nonton di siang hari ini seperti apa nih tampilan dari narasumber kita di siang hari ini yang udah datang, udah dandan gitu kan. Udah siap-siap ya mau ngobrol di siang hari ini. Dan saya langsung sapa aja yang sudah datang. Pertama ada Bapak Agus Astape selaku Ketua KPID Bali. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Betra, selamat siang Beats Lover dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Agus Astape, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, kembali bisa menyapa Beats Lover bersama Bawaslu Gianyar. Mudah-mudahan Betra juga sehat selalu ya. Iya, oke, baik. Selanjutnya seperti tadi sudah dibocorin ada Bapak Iwayan Hartawan selaku Bawaslu Kabupaten Gianyar. Silakan Pak dipakai mic-nya. Apa kabar Pak? Selamat siang. Selamat siang ya. Terima kasih pada karena kami sudah diberikan kesempatan dan ruang sebagai sosialisasi terkait dengan tugas-tugas lembaga, begitu juga Ketua KPID Bali yang juga hadir pada siang hari ini ya, untuk kita ya bincang-bincang terkait dengan tahapan pemilihan seperti itu. Baik, ini pertama kali ya Pak ya ke Beat Radio Bali ya, Pak Wayan ya. Saya panggilnya Pak Wayan ya. Ya. Oke. Oke, Pak Wayan dan juga Pak Agus, kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan seperti yang dibilang tadi bahwa seputaran pengawasan Pilkada serentak 2024. Dan sebelum kita ngobrol lagi, kita mau joget dulu boleh ya, akan disiapin satu lagu nih sama operator kita, tentunya tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Setelah berjoget sebentar Beat Lovers, kita lanjut lagi ya Bincang Santai untuk siang hari ini. Kita ngobrolin tentunya seputaran Pilkada serentak karena udah tinggal menghitung hari lagi di tanggal 27 November 2024, dan kita pun sudah setiap hari mengingatkan kepada Beat Lovers jangan sampai tidak datang ke TPS seperti itu ya Beat Lovers. Dan sekarang kita langsung aja ngobrol bersama Pak Wayan dulu ya di siang hari ini Pak Wayan, karena kalau kita ketahui bahwa sampai saat ini kan dalam tahap kampanye nih Pak Wayan ya. Sampai kapan kampanyenya ini dilangsungkan dan mungkin mekanismenya tuh seperti apa gitu Pak Wayan? Ya, terkait dengan tahapan kampanye yang sekarang ini sudah memasuki hari ke 29. Nanti kurang lebih 29 hari akan memasuki masa pencoblosan. Maka dari itu ada beberapa metode kampanye ya, dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, ada juga kegiatan dalam bentuk rapat umum, bahkan ada juga kegiatan bentuk lain yang memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan gitu. Ya, salah satu terpenting dari kegiatan kampanye adalah banyaknya juga pelibatan masyarakat seperti itu. Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu selaku kan melakukan pengawasan, ya setiap pengawasan itu harus wajib dilakukan dalam bentuk ada penyampaian namanya STTP, surat tanda pelaksanaan kampanye gitu. Itu ada tembusnya ke Bawaslu. Sehingga semua kegiatan kampanye itu dapat terpantau dan terawasi oleh Bawaslu maupun pihak kepolisian dari sisi keamanan seperti itu. Oke, berarti kampanye yang sekarang berlangsung ini memang diawasi oleh Bawaslu seperti itu, khususnya untuk Gianyar ya, Bawaslu Kabupaten Gianyar gitu Pak Wayan ya. Betul. Nah, kalau kampanye tadi banyak sekali jenis yang mungkin disampaikan seperti itu. Cuman yang sering kita dengar adalah kampanye akbar. Ini sering banget kita dengar di masyarakat. Ini kampanyenya seperti apa yang melibatkan banyak orang kah? Seperti apa sih Pak Wayan sebenarnya? Ya, terkait dengan kegiatan boleh dibilang kampanye akbar, tapi secara regulasi itu sebenarnya bentuk kampanye adalah bentuk kampanye rapat umum. Itu ada dari sisi pembatas, cuman dibatasi oleh waktu.
gitu. Oh, Itu oke. mulai jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Waktunya. Ya waktu. Dan juga ada ditentukan adalah tempat-tempatnya oleh KPU. Kalau di Gianyar ini sudah ditentukan di setiap kecamatan itu memiliki katakanlah alun-alun istilahnya seperti itu sudah ditentukan oleh KPU. Di tempat-tempat itulah yang bisa dilakukan kampanye ya rapat umum itu seperti itu. Ya sampai hari ini sih kami berkoordinasi dengan KPU terkait dengan kegiatan rapat umum itu ya belum ada dari pihak paslon yang mengajukan kapan akan dilakukan itu. Cuman persoalannya adalah untuk rapat umum di tingkat kabupaten kota itu hanya bisa dilakukan hanya 1 kali. Seperti itu. Untuk di Pembatasannya. kabupaten kota satu kali saja. Oke, seperti itu nih Beat Lovers ya. Mungkin kita sering dengar banget ya tentang kampanye ini seperti itu. Dan kita juga sebagai masyarakat bahwa udah sering banget dengar himbauan bahwa kampanye tidak boleh melibatkan anak kecil, terus juga ASN, Polri, TNI seperti itu. Bagaimana nih mungkin upaya dari Bawaslu agar tidak kejadian tiba-tiba ada kampanye melibatkan anak kecil nih, kita tidak tahu seperti itu. Gimana nih Pak Wayan? Ya terkait dengan metode-metode kampanye itu kadang-kadang memang ya ada teman-teman terkait dengan pelibatan anak. Ya karena Bawaslu salah satu tadi itu adalah setiap pelaksanaan kampanye itu wajib dilakukan pemberitahuan sehingga Bawaslu itu bisa lebih tahu di mana kegiatan itu dilakukan dan kapan. Ya sehingga dilakukan upaya pencegahan. Katakanlah paslon sekian melaksanakan kampanye di suatu tempat desa itu ya kami berkoordinasi dengan di tempat kegiatan itu kepada ya pemberi izin maupun kepada timnya agar tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak boleh atau harus netral. Katakanlah ASN, TNI Polri maupun anak-anak itu di sini. Itu adalah upaya pencegahan verbal maupun secara tertulis itu yang dilakukan. Jadi udah dilakukan pencegahan agar tidak kejadian seperti itu gitu ya Pak Wayan ya. Tentunya kampanye juga sekarang kan bentuknya sangat beragam. Salah satu mungkin ke televisi dan juga radio juga dilakukan nih sekarang kampanye. Kalau mungkin zaman dulu kita lihat lebih ke baliho gitu, tapi sekarang kita lihat lebih ke digital nih gitu. Maksudnya cetak-mencetaknya mulai kita berkurang lihat di jalanan seperti itu. Nah kalau untuk radio dan juga televisi sendiri gitu, sebelum mungkin dari pihak KPID juga nanti seperti apa gitu ya nanti pengawasannya dari pihak Bawaslu sendiri gitu. Kalau misalnya dari paslon ini yang ingin berkampanye menggunakan televisi ataupun radio, itu ada mekanisme khusus nggak Pak? Atau seperti apa aturannya? Ya, saudari terkait dengan kampanye melalui media cetak dan elektronik itu memang ada ruang. Ruangnya itu akan tetapi dibatasi waktunya. Itu cuman bisa terlaksana itu adalah 14 hari sebelum memasuki masa tenang. Gitu. Oke. Ya, masa tenangnya kan tanggal 23 berakhir. Harinya kampanye itu bisa dilaksanakan sampai tanggal 23. 24, 25 dan 6 itu adalah sudah memasuki masa tenang. Karena pemungut suara adalah tanggal 27. Dengan batas waktu 14 hari itu, sehingga pelaksanaan kampanye melalui media cetak dan elektronik hanya bisa dilakukan mulai tanggal 10 November. Oke. Nah, itu mulai di situ baru bisa. Itu. Nah, sebelum itu tidak boleh. Itu dilakukan. Jadi gitu. udah ada aturannya di tanggal ada sekian sampai aturannya. sekian gitu ya Pak ya. Itu. Dan itu tadi dibilang 2 minggu untuk media media Dan media cetak, elektronik semuanya 2 minggu semua berarti seperti itu berlaku gitu ya. Dan setelah itu masa tenang, berarti udah masa tenang itu udah nggak boleh apapun kampanye bentuk lagi metode gitu. kampanye sudah sama sekali tidak boleh. Yang di jalan udah turunin semua berarti Ya, gitu ya. betul. Oke. Nah Pak ini saya mau ke Pak Agus dulu nih karena ini kan menyangkut dengan ranah KPID juga dari televisi dan juga radio. Ketika ada paslon yang mungkin berkampanye melalui media televisi dan radio, bagaimana mungkin KPI berperan dalam mengawasi kampanye ini karena kan bukan hanya Bawaslu yang punya tugas itu, masyarakat dan sekarang untuk radio dan televisi khususnya adalah KPID Bali untuk di Bali. Seperti apa Ya, Pak Gus? Baik, terima kasih Betra. Jadi KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali telah menandatangani MOU antara KPID, Dewan Pers, kemudian KPU dan Bawaslu pada tanggal 9 Februari 2024 yang lalu pada saat Hari Pers Nasional. Nah, pada saat itu ada penandatanganan MOU yang kemudian di breakdown dengan gugus tugas namanya. Ya, gugus tugas ini ada di tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten, melibatkan 4 lembaga ini. Nah, gugus tugas ini bertugas untuk melakukan pengawasan 3 hal. Yang pertama adalah pengawasan
pengawasan penyiaran, yang kedua pengawasan pemberitaan, yang ketiga adalah pengawasan iklan kampanye. Nah, kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan kampanye pada saat berlangsung mulai kampanye itu kan tanggal 25 September 2024 yang lalu khusus untuk pilkada, akan berakhir tanggal 23 November 2024. Jadi selama beberapa hari itu. Nah, dalam konteks itu ada kampanye di media penyiaran cetak maupun elektronik mulai tanggal 10 November sampai dengan 23 November. Ada 14 hari. Ya. Selama 14 hari itulah lembaga penyiaran TV, radio, termasuk media cetak di luar media online ya. Kemudian itu bisa melakukan kampanye. Nah, kampanye-kampanye itu berupa apa? Yang tadi ya, bisa melalui iklan, kemudian penyiaran, pemberitaan. Ada kategori-kategori. Khusus untuk di radio itu durasinya adalah sekitar 60 detik. Jadi iklan dari paslon itu adalah 60 detik. Kemudian khusus untuk televisi itu durasinya adalah sekitar 30 detik. Setiap hari slot yang disediakan itu adalah 10 kali tayang. Nah, kemudian tidak boleh lebih. Bagaimana kalau misalnya slot itu tidak digunakan oleh partai politik atau paslon, itu tidak boleh dijual kepada paslon lain. Misalnya ada paslon yang cukup kaya, uangnya banyak misalnya kan, ini kan ada tidak dipakai oleh si paslon B, dia cuma 3 kali pasang aja. Bagaimana? Tidak boleh, yang 7 kali sisanya tidak boleh gitu ya. Sehingga itu harus proporsional, adil, berimbang, semua konsepnya adalah seperti itu. Nah, konteks itulah yang menyebabkan kita di lembaga penyiaran sampai hari ini tidak memberikan peluang kepada lembaga penyiaran TV radio untuk menyiarkan iklan-iklan itu. Yang boleh disiarkan adalah iklan layanan masyarakat berkaitan dengan pemilu. Misalnya bagaimana mengajak masyarakat untuk mencoblos, bagaimana masyarakat untuk tidak golput, bagaimana kira-kira tahapan pemilu, itu yang harus kita edukasi masyarakat. Nah, nanti setelah tanggal 10 ya silahkan padahal kampanye itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu Gianyar, tidak hanya berupa tatap muka tapi juga ada penyebaran APK, alat peraga kampanye, misalnya berupa leaflet, berupa baliho sebagainya, itu boleh, tapi dengan catatan ketentuan yang tertentu. Itu kan semua difasilitasi oleh KPU. Nah, alat-alat peraga kampanye itu boleh lebih dari paslon sekitar mungkin 200%, mungkin ya 200% lebih. Misalnya dari KPU misalnya ngasih 10 APK, 200% itu boleh ditambah oleh paslon-paslon. Cuman zonasinya, tempat-tempat pemasangannya juga terbatas ya. Sudah ada ketentuan, tidak boleh sembarangan. Sekarang kan ada beberapa kayak contoh di Bangli ada penertiban, itu kan diturunkan oleh tim gabungan, itu karena memang melebihi ini. Sehingga dengan demikian teman-teman di lembaga penyiaran saya berharap tetap konsisten ikuti aturan. Jangan sampai kejadian Pileg dan Pilpres yang lalu, Februari yang lalu, ada salah satu di radio kita yang begitu. Dia menyiarkan iklan calon legislatif mendahului. Nah, kemudian kita juga tidak memantau, tapi ternyata Bawaslu Bali melaporkan, Pak ini ada begini gimana, kita panggil radionya, kemudian kita briefing, ternyata karena tidak tahu. Kemudian ini dampaknya apa? Dampaknya ke paslon itu kan, paslonnya juga tidak tahu, namanya orang, namanya paslon kan pasti ingin ya coba siarkan aja dulu, nah kan apalagi membayar misalnya kan. Nah, kalau bisa jangan begitu. Saya di KPID kan sudah berulang kali melakukan BIMTEK, memanggil, mengkoordinasikan agar tetap ikuti aturan, jangan sampai teman TV, radio menjadi pihak yang memunculkan spekulasi yang membuat kontroversi karena TV, radio kok melakukan pelanggaran, kita tidak ingat begitu. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh TV dan radio itu sepenuhnya adalah ranah dari KPI. Nah, kalau paslonnya melanggar karena melanggar atau mencuri start kampanye di radio, nanti ditegur oleh Bawaslu. Ya, jadi ada masing-masing ranahnya ada. Kita di Bali sudah melakukan MOU atau perjanjian kerjasama antara KPID, Bawaslu dan Komisi Perlindungan Anak. Nah, tadi kan menyinggung tadi bagaimana kalau ada anak kecil sebagainya, itu kita sudah ada namanya Pokja khusus yang menangani isu-isu negatif. Seperti contoh kemarin ada laporan di Pokja kita bahwa ada anak kecil dikasih uang misalnya oleh paslon tertentu, bagaimana ini? Boleh apa enggak? Ya, ada Komisi Perlindungan Anak yang turun untuk melakukan sosialisasi. Yang penting adalah kita berusaha untuk melakukan pencegahan, jangan sampai nanti menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, pengawasan ini tidak hanya di kampanye,
kita lakukan pada saat proses kampanye, kemudian masa tenang itu 24 sampai tanggal 26 November, kemudian pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Kita juga turut serta mengawasi itu. Jadi ada 3 tahapan yang kita awasi. Yang pertama adalah masa kampanye ini dari 25 September sampai tanggal 23 November. Kemudian masa tenang di hari tenang itu pada tanggal 24 sampai tanggal 26 November, dan pada saat pencoblosan serta penghitungan suara pada tanggal 27 November sampai dengan penghitungan suaranya. Itu yang kita awasi bersama-sama dengan semua stakeholder. Oke, jadi udah punya ranahnya masing-masing seperti itu, dan semua sudah bekerja sama bagaimana caranya Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan baik dan seperti seharusnya berjalan seperti itu ya. Oke, nanti Beat Lovers kita lanjut lagi ngobrol di Bincang Santai pengawasan Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Gianyar setelah beberapa jeda berikut ini. Tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih di Bincang Santai Beat Lovers di siang hari ini di jam 11:33 menit pastinya ya. Kita masih ngobrolin pengawasan Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan pastinya juga ada dari pihak KPID Bali. Beat Lovers kita ajak ngobrol dari jam 11 siang tadi, dan kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tentunya di siang hari ini masih bersama Pak Agus Sastape dan juga Bapak Iwayan Hartawan. Ya, kita lanjutin ngobrol lagi. Tadi sempat kejeda seperti itu mengenai pengawasan Pilkada 2024 ini, Pak. Nah, kalau tadi kan udah dibahas bagaimana prosedur kampanyenya, terus sampai kapan, terus untuk media elektronik itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus ada juga yang namanya masa tenang gitu ya Pak ya, dan benar-benar ya udah tenang, gak ada kampanye lagi seperti itu. Tapi sebelum lanjut lagi, karena banyak sekali kita, mungkin setiap orang punya strateginya masing-masing, setiap paslon ini punya strategi gimana caranya untuk memperkenalkan paslon kepada masyarakat dengan visi misi yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat seperti itu. Kalau dari sebelumnya nih, pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden, Bawaslu apakah menemukan sebuah pelanggaran dari paslon selama kampanye atau seperti apa Pak Wayan? Ya, terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemilu legislatif kemarin di 2004, memang sih ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Khususnya terkait dengan ya pelaksanaan kampanye yang tidak ada pemberitahuan SCTP itu. Itu. Ya karena kan kemarin itu kompetisinya di Pileg itu kan banyak, bahkan di Gianyar itu 500 lebih calonnya. Oke. Itu yang harus diawasi sehingga ya bisa saja, apalagi itu proses Pileg itu adalah kompetisi internal eksternal. Gitu, karena pemilu ini kan pemilu yang mengacu ada suara terbanyak kan. Ya bisa kompetisi antar di partainya juga dengan internal partai seperti itu. Makanya upaya-upaya kampanye itu dilakukan biar tidak diketahui oleh lawannya ya secara sembunyi-sembunyi, sehingga ya tidak mengikuti prosedurnya. Ya karena sesuai dengan PKPU itu adalah setiap pelaksanaan kampanye itu wajib ada pemberitahuan. Itu salah satu pelanggarnya ya. Ada yang kampanye yang tanpa ada pemberitahuan seperti itu. Terus kedua terkait dengan ya karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPD dalam rangka pengenalan dirinya, berbagai upaya dan cara dilakukan. Salah satu adalah memasang beliau sebanyak mungkin yang dilakukan dengan cara-cara yang ya melanggar. Ada seperti ya memaku di pohon, penggunaan fasilitas umum, ya menempel, memaku, mengikat di fasilitas umum seperti itu. Ya, bahkan yang paling sering terjadi adalah karena tempat pemasang itu kadang-kadang tempat adalah strategis, padahal itu bukan zona. Ya, karena pemasang alat peraga kampanye itu yang dikenal dengan APK itu ada namanya zona. Di zona-zona itu ada yang boleh dilakukan di pemasangannya, tapi hal itu tidak dilakukan. Itu sehingga ya itu dah masang di pohon, memaku di fasilitas umum, sehingga ya ada ya rambu-rambu lalu lintas yang tertutupi yang harus diketahui oleh publik seperti itu. Oke, itu tadi jelasin bahwa ada zona kayak istilahnya ada wilayah batasnya seperti itu ya Pak Wayan ya, di mana paslon ini boleh memasang alat peraga itu seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kalau tadi kan banyak dibilang bahwa ada yang masang di pohon ataupun di zona-zona yang tidak zonanya paslon ini seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang mungkin melihat seperti itu di jalanan, kan kita sebagai masyarakat
nggak tahu persis nih Pak aturan dari KPU ini boleh masang di titik A, titik B, titik C gitu. Mungkin bagi masyarakat apa yang bisa membedakan masyarakat bahwa kalau misalnya nih menemukan pelanggaran ingin mengadukan seperti itu sebuah pelanggaran dari kampanye ini, apa yang tanda mungkin bisa dilihat oleh masyarakat secara jelas gitu? Ya terkait dengan katakanlah karena lebih mudah barangkali ya masyarakat mengenal atau menemukan pelanggaran itu kan ya setidaknya adalah pemasang itu di ya fasilitas publik itu ya sudah bisa dipastikan itu ada pelanggaran ya sekiranya hal itu ditemukan ya itu bisa saja menginformasikan kepada ya jajaran Bawaslu baik yang ada di tingkat desa, di kecamatan ataupun di kabupaten. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat silakan informasikan sekiranya menemukan hal-hal ada katakanlah pelanggaran atau hal itu kurang sesuai dengan etika estetika itu kan bisa sampaikan kepada ya jajar kami terdekat itu kepada beliau. Misalnya beliau tinggal di mana dekat dengan barangkali dengan kantor desa silahkan sampaikan kepada jajar kami yang ada tingkat desa yang namanya PKD itu atau barangkali beliau tinggal tempat kantor camat ya silakan sampaikan kepada jajar kami yang ada di tingkat kecamatan yang namanya Panwaslu kecamatan atau barangkali beliau tinggal dengan ya kami dekat dengan kantor kami di kabupaten silahkan ya sehingga ya kami berharap dalam pelaksanaan ya pemilu yang kemarin ataupun ke depan ini pada tahapan pemilih ini ya membangun dan memperkuat pengawasan partisipatif ya artinya itu ya pelibatan semua tokoh masyarakat semua masyarakat untuk dapat memberikan informasi apapun informasi itu ya kami Bawaslu berterima kasih ya tentu kami akan kaji apakah itu ada dugaan pelanggaran atau tidak setidaknya apapun aktivitas yang terkait dengan pemilihan itu silahkan dapat disampaikan kepada Bawaslu seperti itu. Oke, jadi masyarakat juga harus berperan aktif juga untuk mendukung kelancaran dari khususnya Pilkada Serentak 2024 ini, Pak Wayan ya. Kalau di Bali sendiri itu kalau kita lihat biasanya kampanye kan pasti ingin di tempat-tempat yang orang banyak dilihat, ada orang banyak berkumpul. Nah kalau di Bali itu kan ada istilahnya tempat sembahyang ya pura gitu Pak. Terus ada yang banyak orang juga itu adalah kampus, sekolah seperti itu. Bagaimana? Apakah kampanye ini boleh dilakukan di pura, di kampus dan sekolah, atau sebenarnya nggak boleh gitu Pak Wayan? Ya terkait dengan metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas atau tatap muka, ya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Bali barangkali khusus di Gianyar ada namanya kampanye atau acara Simokramo itu. Itu memang ada dilakukan selain memang di Balai Banjar atau juga ada di tempat-tempat pura dalam pengertian tanda kutip ya. Ya karena di situlah pentingnya ada namanya STTP itu. Di STTP itu menentukan kegiatan itu kapan, di mana dan berapa pelibatannya di situ. Katakanlah menulis dari paslon dari tim kampanye menyatakan kampanye di pura ini. Ya kami datang ke sana untuk memastikan apa memang itu pura atau tidak. Kalau persoalan itu strik pura ya kami pasti itu akan larang. Ya. Maka dari itu kami koordinasikan kepada pemilik tempat atau yang memberikan tempat. Seperti apa pemberlakuan tempat kegiatan itu. Apakah itu memang dibolehkan atau tidak. Ya. Karena di kita, di Hindu khususnya, karena mengenal yang namanya 3 ruang itu. 3 ruang itu adalah Utama Mandalo, Madya Mandalo, dan Kanista Mandalo. Nah, kalau pandangan Bawaslu, kalau kami di Gianyar itu Utama Mandalo sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tapi kalau Madya Mandalo ya kami koordinasi dulu kepada pengumpulan pura atau pengurus pura di situ. Apakah seperti kegiatan ini sudah terbiasa dilakukan di sini atau seperti apa? Lebih kepada di Kanista pun gitu kan. Ya kadang wantil itu kan ada juga kadang-kadang wantil pura itu ada di istilah Bali di Jawa Tengah di Madya, no? Ada juga di Kanista atau di luar pura itu. Di mana tempat itu dilakukan. Ya, itu yang harus kami lakukan supaya biar memastikan bahwa kegiatan itu tidak melanggar dalam pengertian melanggar tempat juga tidak melanggar kepada pihak-pihak yang harus dilibatkan. Gitu. Kan karena ya berkembang juga terkait dengan kampanye di pura itu kadang-kadang kan bendesa, klien adat itu kan juga kadang-kadang pihak yang tidak harus netral, tidak boleh terlibat. Katakanlah ASN, banyak juga ASN yang jadi bendesa. Banyak juga ya TNI Polri yang jadi bendesa. Itu kami pastikan beliau itu
tidak boleh memfasilitasi kegiatan kampanye. Itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang udah ada aturan dan para paslon pun ini harus istilahnya berkoordinasi seperti itu ya Pak, bersama Bawaslu apa yang mungkin boleh nih dilakukan, apa yang tidak, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Mungkin saya tambahkan, Betra ya. Begini, sesungguhnya pemilu ini adalah untuk mengekspresikan hak pilih masyarakat. Nah, ketika kita mengekspresikan hak pilih masyarakat, tentu antusiasme masyarakat untuk berdemokrasi, untuk berpartisipasi perlu juga kita fasilitasi. Nah, kadangkala kan antusiasme masyarakat itu untuk mendatangkan paslon dan sebagainya luar biasa ya. Dia ingin tahu visi misinya. Nah, kadang-kadang kan kita juga dalam undang-undang dikatakan bahwa PNS mungkin yang lain-lain tidak boleh ini kan. Tapi mereka kan punya hak pilih itu. Nah, mereka bisa hadir, tapi dalam kapasitas tentu tidak sebagai seorang PNS, tidak menggunakan atribut dirinya sebagai PNS, termasuk juga tadi bendesa adat dan lain sebagainya, itu dalam kapasitas bukan sebagai itu ya. Kalau untuk mendengarkan visi misi orang kan tentu silahkan saja, orang kan ingin tahu juga kan, oh ternyata inilah calon yang akan kita coba pilih-pilih. Nah, jadi bukan berarti mereka juga tidak boleh sama sekali. Contoh yang paling real misalnya ya, ketika ada paslon mengundang untuk kampanye di salah satu desa, kan dia pasti mengundang kepala desa misalnya. Kepala desa kan harus netral itu. Nanti kalau nggak datang kepala desanya, nanti tersinggung paslonnya. Wah ini kok begini. Nah, dia datang, jelas itu. Kita juga begitu. Kita di KPD kalau diundang, ada undangannya jelas, surat tugasnya ada, kemudian kapasitas kita sebagai apa di situ, menggunakan atribut kita sebagai pejabat yang diundang. Gitu. Kalau kita hadir tanpa ada undangan ya jelas salah itu ya. Karena bagaimanapun juga kan ketika nanti diundang oleh paslon yang lain, dia juga harus hadir juga, netral sama itu maksudnya ya. Sehingga kadang-kadang cuman masalahnya ketika kita misalnya hadir dalam kampanye tertentu karena kita sedang disorot sebagai pejabat, misalnya kepala desa atau pendesa dan sebagainya, tentu kita kadang-kadang takut larut dengan nuansa yang di situ, orang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, kemudian acungkan tangan sebagainya. Nah itu kan kita kadang-kadang lupa, kita lupa kalau kita pejabat. Nah itu kan, nah itu bahayanya. Makanya mungkin pejabat atau ASN yang ini lebih baik dia tidak hadir, gitu. Dia bisa menyaksikan visi misi melalui debat, melalui nonton berita, kan itu bisa. Tapi kadang-kadang inilah menjadi dilema. Makanya yang saya sering dengar juga kadang-kadang saya diundang ke kapasitasnya, tapi jelas kita juga teman-teman lembaga penyiaran begitu. Nanti ketika Anda hadir sebagainya harus kapasitasnya jelas, ada surat tugas, kemudian identitas jelas, kemudian memang betul-betul di situ memang bertugas. Kan jangan sampai nanti Anda misalnya datang, ini kan lembaga penyiaran publik misalnya ya, kayak maaf TVRI, RRI kan itu pemerintah punya itulah. Sehingga ketika dia hadir, siapa tahu dia lewat kemudian dia lihat waduh bagus dia ada hadir di situ meliput dan sebagainya, tapi pada konteks tertentu dia misalnya nanti ikut joget-joget dan sebagainya lupa dia. Nah, begitu dipersoalkan oleh Bawaslu, ini kok ada begini gitu ya. Loh saya orang tugas, mana surat tugasnya? Nah ada surat tugas ya kita ya silahkan diproses itu. Makanya yang penting Betra dan teman-teman, identitas diri harus jelas, surat tugas harus jelas, dokumentasi harus jelas. Karena saya tahu Bawaslu pasti timnya banyak. Saya kemarin lihat misalnya ke salah satu acara di Buleleng, tim Bawaslu begitu turun, tiba baru mulai acara udah siap muter-muter ya, memvideokan. Sehingga kita lihat, wah ini kalau divideokan kita hadir di sini sebagai apa, bahaya juga kalau ini kan. Nanti kalau kan tidak semua orang suka sama kita, pasti ada yang paslon lainnya, wah ini kira-kira cenderungannya ke sini. Nah itu tolong dijaga. Semua harus dijaga, termasuk juga netralitas mungkin tadi ASN, kemudian apa namanya polisi dan sebagainya. Nah kemudian yang tadi saya tambahkan soal di pura sebagainya, ini memang agak sulit ya, sulit karena kadang-kadang orang mau bakti, orang sembahyang masa tidak boleh, itu kadang-kadang kan pikirannya. Nah ketika disitulah orang misalnya menyampaikan keinginan coblos nanti sekian, nah itu kan sebenarnya sudah mulai proses itu ya. Tapi namanya orang di Bali itu ketika dia orang datang mau sembahyang, tidak dikasih, orang memang mau sembahyang, kemudian dia mau punya ceritanya kan, bukan memberikan uang itu. Ya orang mau punya gimana lagi? Ya yang penting bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada banding politik, itu aja sebenarnya pentingnya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi with lovers ngobrolin di segmen terakhir bincang santai pengawasan pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Gianyar setelah beberapa jeda berikut ini.
91,4 FM Beat Radio Bali. Beat Lovers masih di segmen bincang santai dan tidak terasa kita punya waktu 8 menit ke depan nih Beat Lovers ya, obrolan kita seputaran pengawasan pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Gianyar dan pastinya juga ada dari pihak KPID Bali yang sudah hadir di siang hari ini. Karena waktunya udah mepet seperti itu, mungkin yang di segmen terakhir ini dari Pak Wayan dulu selaku dari Bawaslu Kabupaten Gianyar, apa yang disampaikan buat Beat Lovers ataupun buat masyarakat yang lagi dengerin di siang hari ini untuk pilkada serentak 2024, baik untuk para paslon ataupun buat masyarakat, Pak, silakan. Ya, terima kasih waktu dan ruang kesempatan yang sangat baik ini. Kami juga dapat menghimbau kepada seluruh masyarakat Gianyar khususnya dalam pelaksanaan pemilihan serentak ini, mari kita gunakan pilih kita dengan bijak. Artinya ya pelaksanaan pemilih ini tanpa ada merasa tekanan-tekanan intimidasi dari pihak manapun itu kepada masyarakat. Silakan kepada masyarakat datang ke TPS nanti gitu tanpa merasa ada tekanan. Silahkan pilih pasangan calon yang ada di Gianyar. Begitu juga ada yang di Pilgub. Nah, begitu juga terkait dengan paslon ya ataupun tim-tim yang dalam pelaksanaan kampanye itu dalam penyampaian ya visi misi ya untuk tidaklah ya, melanggar ketentuan yang ada, khususnya ya kepada pelibatan dari pihak-pihak yang harusnya netral seperti itu. Begitu juga ya penggunaan fasilitas yang memang kalau memang fasilitas umum atau yang tidak dibolehkan mohon juga harus ditaati seperti itu. Sehingga ya pelaksanaan pemilih di 2024 adalah pemilih yang bermartabat dan berintegritas. Sehingga terpilihlah pemimpin yang bermartabat, berintegritas. Itu melalui proses yang bermartabat dan berintegritas. Seperti itu harapan kami. Baik, tentunya dari paslon juga mengikuti aturan berkampanye seperti apa gitu Pak ya. Dari masyarakat pun harus mengenali visi dan misi sesuai hati nurani untuk siapa nih yang bakalan dipercayakan untuk memimpin 5 tahun ke depan. Oke, dari Pak Agus Astape selaku Ketua KPID Bali, apa yang disampaikan? Ya, baik. Pertama, mari kita bersama-sama menghindari black campaign, kampanye hitam atau kampanye negatif yang dilakukan oleh kita semua, mungkin sebagian dari kita melalui media-media yang sifatnya media sosial seperti itu. Selama ini kan ada banyak sekali yang kita temukan bagaimana saling hujat, kemudian bagaimana menjelekkan calon A, calon B dan sebagainya. Padahal sesungguhnya pemilu itu termasuk pilkada hanya berlangsung sesaat, tapi persaudaraan kita akan berlangsung selamanya. Jangan sampai akibat kampanye negatif menyerang orang, menghujat orang, kemudian kita jadinya bermusuhan dengan saudara. Padahal siapa tahu suatu ketika para calon-calon ini mereka duduk kembali satu meja, mereka biasa bertemu kemudian berkolaborasi akhirnya membangun negeri ini, baik membangun Gianyar, membangun Bali dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita di bawah gontok-gontokan sementara di atas nanti begitu titik tertentu mereka ketawa-ketawa, mereka makan bersama. Jadi kita musuhan terus sampai selamanya itu ya. Tolong teman-teman masyarakat kita hentikan kampanye-kampanye sifatnya black campaign, kampanye negatif seperti itu. Ya sudahlah, kalau misalnya mengangkat calonnya, angkat programnya saja. Nah seperti misalnya malam ini kan ada debat calon gubernur, wakil gubernur ya akan berlangsung. Kita lihat, kita cermati, kita amati, kita simak kira-kira kalau cocok silahkan dipilih. Kalau ini, oh ini kira-kira. Sehingga kita masyarakat kita sebetulnya sudah punya pilihan ya, sudah tahu kok orang ini akan begini-begini, sehingga kita jangan larut dalam hal-hal seperti itu karena tanggung jawabnya nanti pribadi. Ketika ada masalah kemudian dilaporkan, bahkan pencemaran nama baik misalnya, ya tanggung jawab sendiri nanti. Saya berharap teman-teman lembaga penyiaran juga terus diedukasi yang begitu. Yang kedua tadi betul, bagaimana partisipasi masyarakat harus tinggi, jangan golput. Ya, misalnya kayak tadi Betra kan tinggal di Gianyar dan Pasar, nanti suatu saat harus pulang ke Karangasem untuk nyoblos. Itu ya itu luar biasa loh. Jangan berpikir, aduh biaya ke sana mahal, ini saya ngapain juga. Gitu ya. Nah, jangan berpikir itu. Ini demi kepentingan daerah dan bangsa. Jadi harus kita lakukan karena nanti ketika terpilih gubernur atau bupati kita biar ikut bertanggung jawab. Bahwa oh ini saya milih dulu, kalau misalnya tidak, ya karena saya tidak milih saya tidak boleh protes dan sebagainya. Nah seperti itu. Yang terakhir yang perlu juga saya sampaikan kepada penyelenggara pemilu, teruslah menyelenggarakan pemilu dengan bertanggung jawab dan integritas. Tanggung jawab dan suksesnya pemilu tidak hanya dibebankan kepada lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi juga semua masyarakat termasuk KPI, termasuk radio, TV, semua
itu penting. Edukasi terus menerus. Jangan lupa masyarakat harus datang gini. Kemudian kalau ada yang diduga melanggar tadi menarik itu. Jangan nanti masyarakat, oh ini melanggar, saya tahu misalnya aturannya melanggar, turunkan. Bahaya itu. Mendingan laporkan kepada pihak tertentu. Nanti kalau Anda menurunkan sendiri, di foto Anda yang bermasalah, nanti dianggap sama paslon lain, kan gitu Pak ya. Nah, jadi kita tahu ini melanggar nih, laporkan aja kepada. Ada salurannya kan. Ada salurannya. Kadang-kadang kita tahu, oh ini melanggar, turunkannya sendiri. Padahal niat kita baik, tapi ternyata bagi orang lain tidak baik. Jadi semua salurkan kepada lembaga-lembaga tertentu. Dan terima kasih kepada Radio Bet yang sudah memfasilitasi untuk dialog hari ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya menemukan sebuah pelanggaran, jangan langsung bertindak sendiri, tapi berikan yang punya wewenang lah untuk menindak itu, seperti itu ya, Beat Lovers ya. Bagaimana? Oke, ini ada satu pertanyaan, mungkin 3 menit kita agak singkat aja ya. Ini ada Ayu dari Belah Batu, izin bertanya, kalau semisal di desa saya ada paslon yang saya anggap melanggar ketentuan pada saat berkampanye, melaporkannya kemana nih Pak? Apakah ke klien setempat atau ke kepala desa? Nah ini ngelapornya kemana katanya nih, kalau misalnya dari Belah Batu nih? Ya, terima kasih ya kepada saudara kami mungkin dari warga di Belah Batu ya. Ya, terima kasih, atau mungkin ingin lebih tahu terkait dengan mekanisme pelaporan sekiranya menemukan pelanggar itu. Ya silakan, secara regulasi itu ya seperti tadi kami punya jajaran sampai di tingkat desa. Gitu. Silakan kalau memang adik tinggalnya dekat dengan kantor desa di Belah Batu, silakan sampaikan kepada PKD kami yang ada di Desa Belah Batu. Atau barangkali PKD itu apa itu? Pengawas kelurahan desa. Nah, itu. PKD pengawas kelurahan desa. Kalau barangkali ada tinggalnya di dekat dengan kantor camat, silahkan sampaikan ke Panwaslu Cam, panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan di kantor camat. Ada barangkali ada tinggalnya. Artinya gini, nanti malah saya laporkan, saya berurusan lagi, saya dipanggil urusan waktu, akhirnya waktu kerja saya terbuang itu kira-kira. Enggak begitu kira-kira. Kalau terkait dengan mekanisme laporan itu ya memang ada 2. Itu ada laporan memang kalau pelapor itu ada cukup bukti. Cukup bukti adalah ada pelaporannya, ada saksi-saksi yang mengetahui. Ya, sekiranya hal itu belum tercukupi dalam pengertian belum memenuhi unsur formil dan materialnya, yaitu kami anggap sebagai itu adalah informasi awal. Kami akan melakukan penelusuran ke lapangan. Seperti itu mekanismenya. Artinya tidak direpotkan lah orang melapor ya. Kadang-kadang kan banyak kejadian begitu kan. Memang seperti itu. Orang tabrakan aja, males ada jadikan saksi lebih baik. Yang pelapor di samping itu identitasnya dijamin dirahasiakan. Gitu. Ya penting itu aja sih tadi ya, jangan sampai udah kita berniat baik melaporkan, jadi kita ribet sendiri nih gitu. Oke, Beat Lovers Studia ya, obrolan kita di hari ini, di siang hari ini bersama Pak Wayan tentunya. Terima kasih dari Bawaslu Kabupaten Gianyar, Pak Agus juga dari Ketua KPD Provinsi Bali sudah meluangkan waktu 1 jam ini kita ngobrol, dan semoga Pilkada 2024 ini berjalan dengan aturan yang ada, dan juga masyarakat memilih dengan hati nurani, tidak ikut-ikutan. Kita harus kenal dulu nih pasangannya, visi dan misinya kita harus tahu dulu, baru kita menentukan pilihannya siapa yang akan kita percayakan untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Beat Lovers, studio obrolan kita untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Habis ini dilanjutkan program kita Dewata. Petra pamit, selamat siang dan sampai jumpa.